Tokyo Revenger episode 37. Di episode sebelumnya menceritakan Takemichi, Inui, dan Koko yang sedang disekap oleh Mujo. Takemichi bertanya kepada Mujo, "Apa yang sebenarnya kau incar? Mau peduli atau sesetia apa kau dengan dia? Dia hanya akan fokus pada Maiki. Dia membuat Tenjiku hanya untuk menghancurkan Maiki." Mujo berkata, "Kau bodoh. Kau bilang Izana hanya mengincar Maiki. Ada sebuah alasan kenapa aku menculik kalian." Takemichi, Koko, dan Inui terkejut. Mujo bertanya kepada Inui, "Kenapa kalian mau masuk ke divisi Takemichi? Apa karena kalian tidak mau dimanfaatkan lagi?" Inui, "Terakhir kau melayani Kapten Generasi 10 Shiba Taiju, benar kan? Kau memanfaatkan kekuatannya untuk membangun kembali Black Dragon. Satu lagi, yang Taiju inginkan adalah kembalinya Koko ke Black Dragon. Kau tahu kenapa Taiju ingin kau kembali, Takemichi? Koko itu jenius dalam mencari uang. Dan yang mau Izana pakai adalah kekuatan itu, kekuatan finansial." Takemichi berkata dalam hati, "Jadi sebenarnya yang mencari uang bukan Taiju." Takemichi mengingat masa depan yang sebelumnya. Saat Hakai menjadi pemimpin Black Dragon, Koko juga ada di sampingnya. Dan mengingat perkataan Taiju di masa depan yang berkata bahwa Koko adalah dompetnya Toman. Koko satu-satunya orang yang mengurus uang di Toman. Mujo berkata, "Dan apa yang menjengkelkan tentangmu, Koko? Itu adalah kau hanya mendengarkan perkataan Inui." Dan entah kenapa Inui masuk ke divisi Takemichi. Itulah alasan kenapa aku harus membunuh Inui dan Takemichi. Jika orang yang selalu bersamamu mati, kau tidak punya pilihan lagi selain bergabung ke Tenjiku. Takemichi berkata, "Itu keterlaluan." Mujo kemudian menginjak kepala Takemichi dan berkata, "Sekarang Koko bergabung ke Tenjiku, atau kubunuh mereka berdua. Pilihlah." Koko tidak tahu harus bagaimana. Mujo berkata kepada Takemichi, "Maiki bukan satu-satunya rencana Izana. Kekuatan finansial Koko, kecerdasan Kisaki, dan karisma Maiki, dia bisa memanfaatkan itu semua dengan maksimal dan membentuk organisasi kriminal terhebat. Generasi S62 sekarang sudah berumur 18 tahun. Sampah seperti Bosozoku itu hanya untuk bocah. Koko, jika kau bergabung ke Tenjiku, akan aku lepaskan Inui dan Takemichi. Jadi apa pilihanmu?" Koko bingung harus bagaimana. Takemichi berkata kepada Koko, "Kau tidak perlu mendengarkan si bajingan itu." Takemichi berkata kepada Mujo, "Membuat organisasi kriminal terhebat, katamu. Walaupun aku mati, tidak akan merubah apapun." Takemichi berkata dalam hati, "Seperti yang terjadi di masa depan. Pertarungan yang tidak pernah aku menangkan, sekarang aku sudah menemukan kunci kemenangannya. Aku tentu tidak akan melepaskan Koko kepada kalian." Takemichi berkata kepada Mujo, "Kokonoi Hajime adalah anggota divisi 1. Aku tidak akan melepaskan bawahanku kepada orang sepertimu." Takemichi kembali berkata dalam hati, "Aku hanya perlu melindungi Koko. Itulah cara agar aku bisa menang. Baiklah, aku jadi bersemangat. Aku tidak akan melepaskan Koko ke Tenjiku." Mujo bertanya, "Lalu kenapa? Kau tidak mungkin menang melawanku." Takemichi menjawab, "Kau tidak paham, Mujo. Ini bukan tentang menang atau kalah." Inui terkejut mendengar perkataan Takemichi. Perkataannya sama seperti yang dikatakan oleh Shinichiro. Sambil menghela nafas, Takemichi berkata kepada Mujo, "Dan aku tidak akan mati." Dengan tangan yang terikat, Takemichi berusaha melawan Mujo. Namun dia gagal dan tambah babak belur. Mujo membuang Takemichi dan Inui ke tempat sampah. Inui berkata, "Aku akan membantumu, Takemichi." Shin menceritakan kejadian sebelum Takemichi dan Inui dibuang ke tempat sampah. Takemichi dan Inui tidak menyerah melawan Mujo. Mereka sudah dihajar habis-habisan.
Muto berkata, "Kalian harusnya langsung mati saja. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Koko? Kalau seperti ini, bukannya mereka berdua akan mati." Koko tidak tahan melihat Inui dan Takemichi yang terus dipukuli. Kemudian Koko berteriak, "Cukup, Mucho. Aku akan menurut. Lepaskan mereka." Scene kembali. Pertarungan pun berakhir. Takemichi sedang menggendong Inui menuju ke rumah sakit. Inui berkata, "Takemichi, maaf, aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi Koko." Takemichi menjawab, "Tidak masalah. Mereka tidak akan membunuh Koko. Tenjiku menginginkan Koko untuk membentuk ulang generasi brutal. Inui, aku salah mengerti dirimu. Aku pikir kalian ada di pihak Tenjiku atau bajingan yang lain. Tapi kalian sudah membantuku. Koko mengobarkan dirinya untuk kita. Kalian berdua adalah orang baik. Kalian berdua temanku. Aku tidak akan membiarkan Koko berada di Tenjiku, dan aku akan lakukan apapun untuk membuat dia kembali. Itu alasan kenapa ini tidak masalah." Inui bertanya, "Bagaimana caramu membawa dia kembali?" Takemichi menjawab, "Aku akan pikirkan mulai sekarang. Aku akan menemukan caranya, oke?" Inui meminta Takemichi untuk menurunkannya dan menyuruh Takemichi mengikutinya. Mereka sampai di sebuah tempat. Inui berkata, "Ini tempat persembunyianku dan Koko." Takemichi berkata, "Tempat persembunyian lebih seperti bangunan yang terbengkalai." Inui menyuruh Takemichi masuk dan merawat luka. Mereka kemudian membersihkan luka-luka mereka. Inui berkata, "Aku punya alasan kenapa aku ingin menghidupkan kembali Black Dragon. Koko selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Walaupun aku orang yang tidak berguna, dia selalu mendukungku. Karena itu, aku rela mati demi Koko." Inui membungkuk di depan Takemichi. Inui berkata, "Dan aku juga mempercayakan hidupku padamu." Takemichi terkejut mendengar perkataan Koko. Inui berkata, "Tolong jadilah penerus Black Dragon, Takemichi. Jadilah ketua Black Dragon generasi ke-11. Takemichi, tolong selamatkan Koko. Selamatkan kami." "Maaf, Takemichi, apa yang akan kulakukan sekarang? Kau tahu, dulunya ini bengkel motor milik Shinichiro. Untuk berandalan seperti kami, ini adalah tempat berkumpul kami. Di sini tidak terlihat seperti tempat berkumpul. Dulunya ada banyak motor keren berceceran di sisi sana. Dan Shinichiro pasti selalu di sana mengurus motornya. Para senior juga datang, seolah-olah mereka berdiri dan bersinar di sana. Mereka sangat keren. Para senior sangat menghormati Shinichiro. Dia adalah pahlawanku." Takemichi bertanya, "Jadi kau sudah sangat lama di Black Dragon?" Inui menjawab, "Aku ingin mengembalikan Black Dragon seperti di era Shinichiro membentuknya. Di bengkel ini, aku sudah dengar banyak cerita lucu dari para senior yang berjaya di waktu itu. Mereka terlihat bahagia, mengenang saat Shinichiro menjadi kapten. Shinichiro selalu rendah hati dan canggung. Keren kan? Bisa bercerita tentang semua cerita gila yang pernah kau lakukan dulu, dan menertawakannya bersama teman-temanmu. Aku selalu menginginkan sebuah tim. Itu kenapa aku bergabung dengan Black Dragon. Tapi waktu aku bergabung ke Black Dragon, itu sudah generasi ke-8 Black Dragon. Pemimpinnya Kurokawa Izana. Dia sampah. Generasi 8 dan 9 melakukan kejahatan seperti narkoba, pemerkosaan, dan perampokan. Generasi pertama benar-benar menghilang. Lama-lama aku mulai terpengaruh dengan kelompok itu. Hal keren dari Black Dragon yang aku tahu sudah tidak ada lagi. Aku panik saat Black Dragon mati untuk sementara. Saat itu aku meminta bantuan Shiba Taiju.
Dari situ kau tahu semua yang selanjutnya terjadi. Siang, apa yang sebenarnya aku lakukan? Takemichi terharu mendengar cerita ini. Takemichi berkata, ada seseorang yang ingin aku selamatkan. Karena itu, aku berusaha sangat keras. Tapi tetap saja tidak berguna. Aku selalu gagal. Jadi ini, Aku sangat mengerti perasaanmu. Aku akan mengambil alih Black Dragon. Mulai sekarang, aku adalah Kapten Divisi 1 Toman dan Kapten Black Dragon generasi ke-11. Takemichi kemudian mengulurkan tangannya kepada Inui dan berkata, bersiaplah. Aku akan membawa kembali Koko, mengalahkan Kisaki, Izana, dan Tenjiko. Kau mau ikut denganku? Lalu Inui membalas uluran tangan Takemichi dan berkata, aku percayakan hidupku padamu. Scene memperlihatkan setelah kejadian hari Natal. Terlihat Inui yang sedang menemui Maiki. Inui berkata, Taiju pensiun. Black Dragon akan bergabung di bawah pemimpinan Toman. Maiki bertanya kepada Inui, kau akan menjadi pemimpin Black Dragon ke-11? Inui menjawab, tidak, aku bukan pemimpin ke-11. Aku memilih Takemichi Hanagaki. Maiki terkejut mendengar perkataan Inui. Inui kembali melanjutkan perkataannya. Saat Takemichi menghadapi Taiju, aku melihat jejak pendiri kami. Dia memiliki potensi untuk memimpin Black Dragon. Maiki terdiam. Lalu Maiki menjawab, tidak. Inui tidak mengerti mengapa Maiki tidak mengizinkannya. Inui berkata, tentu saja bukan berarti Takemichi akan meninggalkan Toman. Dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kapten Divisi 1. Maiki berkata, hei, kau bukanlah yang pertama kali menemukan Takemichi. Aku adalah yang pertama kali menemukannya. Dia memiliki potensi yang dimiliki kakakku. Selain itu, dari awal dia itu milikku. Kau tidak bisa memiliki dia. Inui berkata dalam hati, apakah dia sedang keras kepala? Maiki melanjutkan perkataannya. Tapi misalnya Takemichi benar-benar ingin menjadi pemimpin Black Dragon, kurasa aku akan mempertimbangkan itu. Tapi hanya kalau dia benar-benar ingin. Scene berpindah di waktu sekarang. Inui berkata dalam hati, aku tidak pernah berpikir bahwa ujung-ujungnya aku menggunakan seragam ini. Geng Tokyo Manji, anggota Divisi 1, Wakil Ketua Generasi ke-11 Black Dragon, Seisu Inui. Terlihat anggota Divisi 1 berkumpul dan sedang melakukan rapat dengan Maiki. Maiki berkata, jadi Mucho menipu kita. Takemichi menjawab, benar. Dalam konflik ini, Divisi 1 akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menyelamatkan Hajime Kokonai. Lalu Maiki bertanya kepada Inui, menurutmu kapan paling cepat Tenjiku akan datang menyerang kita? Inui menjawab, besok tanggal 22 Februari. Hari itu menandakan 11 tahun semenjak berdirinya Black Dragon. Jika Izana benar-benar setia kepada Shinichiro, maka besok adalah hari spesial untuknya. Maiki bertanya, jadi mereka akan bertindak besok? Inui menjawab, ya, tidak diragukan lagi. Maiki berkata, baiklah, kumpulkan semua anggota Toman supaya kita bisa bersiap-siap untuk peperangan besok. Dan dengan semangat sampai akhir. Scene berpindah. Terlihat Kakucho yang sedang menemui Izana. Kakucho berkata, aku menentang ini. Aku tidak bisa membenarkan pembunuhan.